Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, syaidil ghuril muhajirin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat isya, salat tarawih, nanti lanjut sholat witir Masjid Al-Ma'ruf Para Aman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah berpuasa di hari ke-10 ya Pak. Gimana Bu? Lemes? Napa lemes? Semangat ya Bapak? Kelihatan ya, kelihatan. Yang sampai tarawih istiqomah sampai hari ke-10 ini Masya Allah, Masya Allah. Ini sudah babak penyisian. Babak penyisian selesai, yang lolos di babak penyisian nanti masuk di babak semifinal 10 hari kedua. Nanti endingnya di babak final di 10 hari terakhir Ramadan. Semakin seru nanti Pak, nah, semakin seru. Nah, kita memang itulah yang dituntunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Nabi kedatangan bulan suci Ramadan, ya mudah-mudahan kayak kita, kayak jamaah para aman ini, semangat, bersuka cita, mengungkapkan marhaban ya Ramadan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan pada para sahabat, atakum Ramadan, atakum Ramadan, telah datang Ramadan kepada kalian. Syahrul Barakah, ini yang menjadikan berapi-api para sahabat, bulan yang penuh barokah, penuh barokah. Barokah niku napa sih Bu? Sering ya Pak Haji Mamsuri menyampaikan di sini kali. Napa? Barokah itu apa Pak? Ziyadatul khair. Barokah itu bertambahnya kebaikan. Dari beberapa definisi para ulama kita bisa rangkum bahwa barokah itu adalah suatu kebaikan yang berjumlah banyak, tumbuh, berkembang dan langgeng. Itu barokah. Jadi barokah itu syarat pertamanya adalah harus merupakan satu kebaikan. Jadi meskipun banyak, kalau tidak baik ya tidak berkah. Tiba-tiba dapat lotre Bu, dapat lotre 16 juta, banyak itu. Ukuran kita di Situbondo 16 juta, yang tidak ngapa-ngapain itu, wah rezeki nomplok, banyak. Banyak apa banyak Pak? 16 juta Pak, banyak. Tapi karena itu dari lotre, judi, maisir, maka ya tidak barokah. Qadarullah itu uang itu nanti kalau nggak membawa petaka ya hilang begitu saja, nggak kerasa, tiba-tiba habis. Tapi kalau barokah, maaf, ada yang kerja serabutan itu ya kadang muli bangunan, kadang ya makelaran, kadang ya jual apa, tapi dari hasil yang halal. Kalaupun makelarannya jujur, nggak usah ngomong kalau ini sudah ditawar orang sekian, ini namanya sudah merusak keberkahan. Qadarullah ya rata-rata hasilnya sehari 50.000, 100.000 hasil bersih. Tapi karena itu ditempuh, dicari dengan cara yang halal dan thayyib, menjaga sholat ketika cari ma'isyah, cari penghasilan, maka hasil 100.000 itu Pak, Masya Allah, hasil 100.000 sehari, kadang kurang, kadang lebih sedikit, anaknya 6. Bu, bisa bayangkan nggak Bu?
Bapak penghasilannya sehari kadang-kadang 100, kadang 90, kadang 150, anak 6. Berema ngaturnya Bu, coba ada bayangan nggak Bu? Ngaturnya berema. Ya. Tapi karena barokah Bu, Pak, jangan kabeter. Jadi deh, betul Pak, kabeter ya Pak. Jangan khawatir. Allah akan yang sedikit tadi itu akan dibikin banyak. Banyak apa? Apa jumlahnya tiba-tiba Ustadz 100 tiba-tiba masukkan kantong jadi berlembar-lembar ratusan ribu? Enggak. Yang banyak itu manfaatnya. Qadarullah Bu, Bapak pulang bawa hasil 100.000, anak tidak rewel, dimasakkan ikan pepes, ikan tasik, ikan laut itu, ya terima, ndak niko-niko. Alhamdulillah qadarullah, anak tidak usah panas, tidak usah sakit, tidak usah pilek, tidak usah flu, sehingga tak usah bawa ke dokter, tak usah beli obat. Alhamdulillah juga anak-anak menjadi anak yang soleh, anak yang pintar di sekolahnya, berprestasi, dibebaskan biayanya oleh sekolah. Itu barokah. Kita bandingkan dengan dapat hasil satu hari 1 juta. Banyak Bu, banyak Pak nggih? Berarti kalau 1 bulan 30 juta. Banyak itu. Dan sangat banyak orang yang memiliki penghasilan bahkan tidak 1 juta sehari, bisa 10 juta, bisa 100 juta sehari. Tapi kalau tidak barokah, ya naudzubillah, anak narkoba, salah pergaulan, tiba-tiba pulang ada berita anaknya tabrakan di mana begitu, bikin masalah, pengeroyokan, naudzubillah. Maka barokah itu tidak diukur dari nilai nominalnya Pak Bu. Berapapun kalau ditempuh, dicari dengan cara yang halal, yang thayyib, itu akan jadi berkah. Kalau berkah pasti Allah atur, Allah cukupi. Kalaupun anak sakit, alhamdulillah Bu, sakit batuk misalkan, sembuh, cukup sembuh, diminumi apa itu pupusnya belimbing wuluh itu sama kecap, alhamdulillah, nggak usah ke apotek. Alhamdulillah. Anak berema-berema diminumi air garam, anak masur atau apa, alhamdulillah sembuh. Maka yang kita cari adalah keberkahan. Bulan Ramadan ini adalah momentum karena bulan penuh barokah. Bulan penuh barokah, maka kita jangan sia-siakan. Isi dari awal sampai akhir Ramadan, siangnya soma Ramadan, malamnya qoma Ramadan. Hasilnya nanti kalau didasari atas iman dan ihtisab, dengan dasar keyakinan kepada Allah dan mengharap pahala keberkahan dari Allah, maka poinnya, endingnya adalah selain dapat banyak tadi itu, banyak kemanfaatan, kesehatan, hartanya yang cukup, berapapun hasilnya Bapak cukup, semuanya cukup ya. Terus yang paling penting yang akan kita bawa mati adalah ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ini yang penting. Jadi keberkahan Ramadan kita songsong dengan sukacita, dengan gembira. Dengan cara apa? Dengan cara mengisi Ramadan itu penuh dengan tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi SAW tadi itu. Siangnya puasa, man soma Ramadana imanan wahtisaban, malamnya man qoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Insyaallah jamaah Masjid Al-Ma'ruf sudah pada faham bahwasanya di antara keberkahannya itu adalah dengan amaliyah yang sedikit. Dengan kita hanya sholat 11 rakaat seperti ini, maka oleh Allah dicatat sepanjang malam itu sholat terus. Jadi kalau sholat taraweh Bu, jangan pulang sebelum memang selesai sampai tarawehnya, sampai witirnya. Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutibalahu qiyamul lailatan. Sungguh kata Rasulullah SAW, siapa yang sholat malam, taraweh, witir bersama imam sampai selesai, maka baginya ditulis, dicatat ya, sholat semalam suntuk, sholat lail semacam semalam suntuk. Ini Masya Allah. Ini diantara keberkahan bulan suci Ramadan. Dengan hanya sholat bareng imam berapa menit sih setelah isya ini,
itu sudah dinilai nanti sepanjang malam sampai nanti subuh Bu, dinilai sholat terus, dan kualitas sholatnya itu sholat yang diterima oleh Allah. Itu, ini luar biasa. Maka mari yang sudah mulai kendor di hari ke-10, ke-11 ini nanti, sekarang malam 11, tantaretan keluarga terutama, ayo kita sholat isya berjamaah, lanjut sholat taraweh, perak berapa menit itu, berapa puluh menit itu, ya, nggak sampai 1 jam, nggak sampai 1 jam setengah, nggak sampai malam, itu mendapatkan nilai pahala sepanjang malam. Inilah masih banyak kalau kita gali keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Di antaranya keberkahan bahwasanya semangat ibadah, kemudian dilandasi oleh ikhtisab tadi, menginginkan barokah pahala dari Allah. Dan jangan lupa di bulan suci Ramadan itu dari awal sampai akhir ada tuflahu fihi abwabul jannah, dibukakanlah pintu-pintu surga itu. Dan juga tidak cukup itu, wadullahu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Ini Masya Allah. Maka mumpung kita berada di dalam bulan suci Ramadan, masih kita oleh Allah diberi kesempatan untuk mengais, meraup sebanyak-banyaknya, kita tidak sia-siakan, karena kita tidak tahu apakah kita bisa menyelesaikan Ramadan ini umur kita, atau bahkan tahun depan apakah kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan yang sedemikian penuh berkah ini. Sebelum Ramadan kita orang berdosa dengan dosa yang tidak terkirakan besarnya. Kita sebagai orang yang hitam kelam di hadapan Allah dosa-dosanya. Tapi dengan hanya waktu 29 atau 30 hari bulan suci Ramadan ini, kita ikuti petunjuk Nabi, beribadah di bulan suci Ramadan, maka ketika kita oleh Allah diberikan ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, seberapapun dosa besar kita sebelum-belumnya itu dihapus, Bu. Keluar Ramadan kita seperti bayi yang baru lahir. Ini maka di antara keberkahan Ramadan ini adalah luar biasa. Perak ibadah sak bulan, ya, perak ibadah sak bulan dengan berazam untuk beribadah sebaik-baiknya 1 bulan ini, dan nanti akan hari-hari berikutnya akan ngefek otomatis. Dengan seperti itu saja, maka dosa kita yang bertumpuk-tumpuk mulai kecil, mulai balik sampai sekarang dihapus semua oleh Allah. Ini Masya Allah, luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah keistimewaan keberkahan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita istiqomah, Allah bimbing hati kita, Allah tuntun, beri taufik untuk terus kuat, untuk terus bersemangat, ya, menjalankan ibadah yang diwajibkan maupun yang disunnahkan, hingga kita dipantaskan oleh Allah menjadi memperoleh la'allakum tattaqun, hamba yang bertakwa. Kondisinya adalah ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, sehingga tidak ada tempat kembali yang layak bagi kita kecuali jannah atau surga. Demikian ya Bapak Ibu sekalian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.